Ini gak benar. Wa innamal murad lan angin pesine den utawi kang den karepaken iku qaulul arifi pangucape wong kang makrifat. Wong kang makrifat munine ngene. Wa ilmu ka anna kullal amri huwal ma'nal musamma bittihati. Wa ilmu ka utawi oleh weruh ira yen anna kullal amri ing sak temene saben-saben perkara iku amri urusan ingsun. Huwa utawi kullul amri iku al makna kang den karepaken al musamma kang den arane bittihadin kalawan tunggal. Itu orang makrifat itu mengatakannya apa yang kamu lihat, apa yang kamu rui, bahwa semua perkara ini adalah saya yang ngurus. Seakan-akan kayak iso dhewe bahwa semua apa yang terjadi ini saya yang mengurus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Sebelumnya mari kita membaca suratul Fatihah. Kita tujukan pada muassisi Jamiatin Nahdlatul Ulama Romo Mbah Yai Hasyim Asy'ari sekaligus mu'allifi hadzal kitab rahimahullah wa nafa'ana bi ulumi fid dharain amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita lanjutkan halaman 12. Bismillahirrahmanirrahim. Waqala fi lawaqihil anwar. Waqalan dawuh sapa sahibu lawaqihil anwar, kitab lawaqihil anwar. Nama mu'alifnya Syekh Muhammad As-Safarini. Dawuhnya begini. Min kamalil irfani iku setengah saking sampurnane makrifat. Syuhudu abdin utawi ningali kawula wa rabbin lan pangeran. Wa kullu arifin utawi saben-saben wong kang makrifat nafa kang nafa'aken sapa kulun syuhudal abdi ing ningali kawula fi waqti ma indal waktu-waktu ndine waktu falaisa mongko iku ora ana sapa kulun wa ya kulun iku bi'arifin wong kang makrifat. Dalam bab judul ini kalau mengingat awal dari keterangan bab ini memang menerangkan tentang i'tiqad ahli sunnah wal jamaah. Dulu awal-awal i'tiqad ahlussunnah wal jamaah itu kaum muslimin khususnya di Indonesia, wabil khusus penduduk tanah Jawa, semuanya serentak kompak mufakat mengikuti ajaran ahlussunnah wal jamaah. Ilmu fikih mengikuti salah satu mazhab 4, yaitu milih salah satunya adalah mengikuti aliran mazhab Syafi'i yang didirikan oleh Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Ini dalam babakan ilmu fikih mengenai hukum-hukum Islam. Kemudian usuluddin itu ilmu tauhid. Dia mengacu pada mazhab
Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, itu ahli sunnah wal jamaah. Kemudian ahli tasawuf ini mengikuti Imam Al-Ghazali dan Imam Abul Hasan Asy-Syadzili radhiyallahu anhum. Kemudian seiring perkembangan zaman, adanya para pakar yang datang dari luar. Dari luar itu orang Indonesia yang belajar di Timur Tengah misalnya pulang membawa ilmu dari sana. Atau orang luar non Indonesia tapi ingin mengembangkan ilmunya ke Indonesia. Memang orang luar ingin mengembangkan ilmu di Indonesia, ilmu yang didapat dari Timur Tengah, kemudian secara pribadi menjadi penduduk Indonesia. Akhirnya banyak aliran-aliran pemahaman tentang agama yang kemudian menurut iktikat masing-masing penduduk Indonesia khususnya Jawa ini dicekoi dari luar tadi. Ilmu-ilmu mereka itu disampaikan kepada penduduk Indonesia khususnya Jawa, bahkan sampai ke pondok-pondok pesantren. Nah, akhirnya banyak aliran pemahaman tentang agama yang kemudian menurut iktikat masing-masing ini muncullah aliran-aliran baru selain Ahlus Sunnah wal Jamaah. Misalnya kayak golongan Qadariyah ada, golongan Jabariyah, golongan Khawarij. Khawarij itu Al-Harubiyah namanya. Golongan Al-Jahmiyah, Murji'ah, kemudian Rafidhah itu Syiah. Dan yang paling ganas sendiri adalah aliran Wahabiyah yang sekarang bertebaran di desa-desa. Kalau kita masih menjadi orang NU yang masih berpaham Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya semuanya itu jangan diikuti karena sudah melenceng dari ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini aliran-aliran yang datang dari luar dibawa ke Indonesia, luar biasa dan pesat sekali perkembangannya itu. Nah, oleh karena itu di sini di dalam kitab disebutkan banyak aliran-aliran yang inginnya merubah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang dibawa oleh Nahdlatul Ulama itu akhirnya dirubah. Tapi alhamdulillah karena dengan keteguhan dan keyakinannya kaum Ahlus Sunnah wal Jamaah yang dalam hal ini adalah Nahdlatul Ulama, ini tidak bisa dirubah sedikit pun oleh orang-orang aliran-aliran luar tadi, terutama Wahabi yang banyak. Alirannya Wahabi itu yang anti tahlil, anti kunut, anti sholat qobliyah, itu semuanya didengung-dengungkan di Indonesia. Itu. Nah, kemudian banyak dari secara perorangan ini ada tokoh-tokoh akidah, enek sing jadi wali kayak Wali Songo dan lain-lain. Dan Wali Songo itu juga ada yang mengaku sebagai mutawali, etok wali ada. Maka di sini min kamalil irfan, sifat-sifat Allah itu mestinya hanya alim, bukan arif. Allah mengetahui lahir dan batin, jauh dekat, luar dalam tanpa ada hijab. Itu Allah. Lah kalau arif ini mengetahui tapi masih ada hijab, itulah arif. Makanya banyak orang-orang yang mengaku makrifat itu, tapi masih diragukan kemakrifatannya. Kalau ada orang yang mengaku makrifat itu titen-titenannya begini, kamu cek saja orang ngaku-ngaku makrifat itu. Lah kadang diri ngaku wali, biasa kalau wali itu makrifat. Lah itu titenannya ini. Di dalam Al-Quran disebutkan ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim walahum yahzanun. Pokoknya sing jeneng wali itu gak enak rasa wedi, gak enak rasa khawatir blas. Lah kok saiki enak wong ngaku-ngaku wali sampan cedeki terus tekoki, "Mbah, sekarang tuh orang
harus di COVID, Mbah. Kalau tidak COVID bahkan harus 1, 2, 3. Kalau tidak nanti akan diparani polisi, akan dihukum di pengadilan. Misalnya begini ya. Terus yang ngaku-ngaku wali, loh masa? Wah ini piye? Bukan wali main. Karena masih ada hatinya rasa takut. Ngono lho. Iki ngaku kaum arifat banyak sekarang yang keliaran di desa-desa itu. Ngaten. Jadi penak cek-cekannya kalau itu wali makrifat itu. Takut apa enggak? Ngaten. Sekarang itu orang-orang harus membeli di barang-barang pemerintah, Mbah. Ini kalau tidak nanti semuanya barang-barang kita itu akan diambil, dibawa ke luar negeri. Mosok? Waduh ya soron lah ngono. Lah is wali wae. Ayo. Lah ada kalimat min kamalil irfan syuhudu abdin wa rabbin. Atau secara total ini memang makrifat. Jadi mengetahui lahir dan batin jauh dekat. Ya yang punya hanya Allah Subhanahu wa taala itu sendiri. Nah, kalau ada hamba yang mengaku makrifat tapi ternyata hanya tahu dalam lahirnya saja, tukang bedek-bedek, kowe mar pengen Mas, ame pengen Mas. Tiba tenan apa yang kamu maksud datang ke orang yang mengaku makrifat tadi ternyata memang sesuai karo loh. Sampai akhirnya menganggap oh ya bener Mbah kula ngaku aku padha rene mau ape jadi donga supaya aku ben lulus ujian. Moro-moro aku dipathak. Kowe rene mau ape yo donga supaya lulus ujian ta. Ngono kok disiki misalnya. Itu biasa yang hal-hal yang demikian. Tapi kalau itu mengaku kemakrifatannya lahir batin ini tidak mungkin. Ngaten. Makanya ada istilah ada wahdatul wujud, ada ittihad. Nah, apa tahu wahdatul wujud, ittihad? Ya itu tadi. Kalau wahdatul wujud itu hanya Allah tok sebenarnya. Tahu lahir batin. Orang kok mengaku wahdatul wujud itu disebutkan tidak mungkin. Wa inna ma huwa alan ambisna utai al arif fi dzalikal waqti dalam mono waktu iku sahabu halin wong kang andene tingkah sak sir-sire, tingkahnya itu nyeleneh-nyeleneh. Itu kayak tanda-tanda makrifat tuh. Nah, padahal itu gak mesti. Karena masih ada domplengan sesembahan selain Allah. Orang itu kalau apa-apa kok masih ada domplengan. Aku nyembah nang Gusti Allah, tapi masih beliaunya itu ada butuh kepada selain Allah, tapi mengakui bahwa Allah itu yang disembah. Itu berarti bukan ma'rifat wahdatul wujud, bukan waliullah yang sebenarnya. Ngaten. Makanya di sini seperti menyembah sesuatu, tapi tugasnya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ditanya, saya ibadah ini, saya menyembah ini, saya berorientasi kepada masjid ini, tapi supaya saya itu mendekatkan diri kepada Allah. Ini berarti belum makrifat. Tanpa ada gangguan apapun, tanpa ada tendensi apapun, pokoknya apa saja 100% lahir batin kepada Allah, ini insya Allah makrifat. Ngaten. Berarti dulu kita kenal ada Syekh Siti Jenar ya. Iki mempunyai anggapan manunggaling apa kawula Gusti. Itu seakan-akan kayak aku adalah Allah, Allah adalah aku. Ada. Jadi ada yang mengatakan Syekh Siti Jenar itu bukan wali. Mungkin kesusupan ngelmu winarah apa. Memang omong kayak orang melihat itu kayak cespleng mandi. Kayak cara Jawa mandi. Sampai rono kok dadak disedakne kalau Syekh Jenar langsung seketika itu, bahkan tidak hanya satu hari, semenit itu bisa dirasakan apa yang diucapkan Syekh Jenar itu. Bahkan umpama sampai nyedakne mati, so mati tenan. Tapi karena ada gangguan-gangguan yang terdapat pada dirinya, arepe makrifat itu gonggaduk,
tapi arep diarani sekedar kawula tapi kok aneh. Jadi kayak arek cilik ngono kae. Arek cilik sing wis apal Quran, dikon ngimami salat gak sah, tapi bahasan si gede iki gak apal Al-Qur'an. Iki tetap yang dimenangkan adalah yang sudah balik walaupun tidak apal Quran. Apal Quran tapi masih anak kecil, ini tidak sah ngimami Al-Qur'an. Maka kalau menurut saya kayak Syekh Jenar itu disebut wali kerenggo. Wali kemanungsan, mateng ora mateng, mentah ra mentah, ngono lho. Rupane ketok mateng tapi rasane kecut. Iki Syekh Jenar dan banyak sekarang itu begini. Wali-wali kok ngimami gak iso ya. Isane gur bedak tok. Tapi pone bedak ya bener masaku. Ngoten. Tapi kok ngimami gak iso. Terus kelihatannya tidak sholat, tapi ngaku jare-jare wis jemuane Mekah. Sak penjualannya. Makanya di sini terangkan bahwa makrifat itu harus syuhudu abdin warabbin. Arti melihat kondisi lahir dan batin. Apa yang dimiliki hamba juga tahu, apa yang dimiliki Allah ini juga tahu. Wasaqibul hal utawa wong kang duwe tingkah iku sakronu, kaya mendem, bukan mendem yang sesungguhnya. Artinya wong sing mulai reno-reno aneh di hadapan umum itu. Iku sekan kaya wong mendem. Hanya ngene kaya aneh no modele. Gak tahu dilakoni karo wong liyane, tapi dhek nglakoni. Itu latah liko indau. Latah kiko orang no kenyataan itu mujud indau indal sandinge sahib. Oleh karena itu fadzoharo mongko pertelo mimma saking barang zukira kang wis den tutur apa ma en annal murada ing satuhune kang den kersakaken bi wahdatil wujudi lan wahdatil wujud wal ittihadilan nunggali ruh karo jasad. Fi madhabil qaumi ing dalem madhabe kaum iku laisa ora ana apa murad iku ala zahiri ing atase jelas al mutawahami kang den salah cipta. Hal yang demikian tidak jelas maksudnya. Masih diragukan. Karena itu tadi diambil kemanfaatannya untuk kepentingan umum ya nggak bisa, berbeda dengan secara lahirnya seperti ketua organisasi, ketua NU, ketua Ansor, itu kan bisa dirasakan kemanfaatan secara zahir, secara umum. Tapi orang-orang yang seperti mutawali itu pengurusi organisasi nggak bisa. Tapi lek bedak bisa. Wah, organisasimu sesuk anjur. Ngono ki ya anjur tenan yo. Ini artinya memang ada perbedaan dalam posisi irfan, kemakrifatan untuk menumbuhkan satu aliran yang terdapat pada dirinya. Lah orang-orang wali seperti itu tidak boleh ditiru secara umum, akan tapi bisa dimanfaatkan dan dilakukan oleh dirinya sendiri. Tapi kalau organisasi ini memang untuk dirinya sendiri dan umum. Bedanya dari situ. Lah awake terus melok sapa? Delok kae iki ya wong anake kiai ya wali, nyapo-nyapo ya disegani orang. Itu boleh hanya menganggap minta doa restu saja, tapi kita tidak boleh berguru sampai meniru kondisi orang seperti itu. Nakal peh wong kayak wali di sini banyak Mojokerto mungkin. Di Tegal di Banyuwangi saja ada namanya Gus Yazid, Gus Toil. Itu tukang jalui barangnya wong. Lek mbok wae mesti sampean kompeten untuk rezeki akeh. Tapi lek njaluk kok gak mbok wae mesti nek kecelakaan. Ngono ki yang dimiliki hanya orang-orang tertentu saja, nggak boleh ditiru. Orang yang tidak memang pilihan dari Allah, orang yang bisa begitu terus sampean pengen begitu merekayasa supaya saya bisa begitu. Iso gendeng, sakron itu tadi sebenarnya akhirnya tidak bermanfaat untuk dirinya sendiri dan tidak bermanfaat untuk orang lain. Wallahu alam bisawab, dengan penilaiannya orang yang begitu itu apa kira-kira diterima oleh Allah, wallahu a'lam bishawab. Hanya secara lahir kita ya dapat
menilai bahwa itu adalah orang dekat dengan Allah itu saja. Tidak boleh kita meniru haliyahnya, tapi bisa mendekati secara jasmaniahnya. Tidak boleh meniru kita sesuai dengan apa yang dilakukan itu, tapi kita bisa mengambil manfaatnya dari ilmunya. Mungkin jaluk dongae. Nah, kadang-kadang ada saran kita kalau dekat sungai atau di segoro atau kanal-kanal yang milik, ini kalau bisa sampai bacakan surat Al-Fatihah kepada wali Khidir. Saya akan nyebrang sungai ila hadrati Nabi Khidir lahul Fatihah. Siapa tahu terus nanti kamu akan dicoba melihat orang yang menurut kamu lupa kalau kamu tadi sudah membacakan surat Fatihah. Mestinya wali Khidir betulan, tapi kamu menganggap bahwa itu bukan wali Khidir. Tiba-tiba kamu berlalu begitu saja, gak ngawak karo yang kamu maksudkan wali. Cara umone anak wong kita harus husnudzon saja. Ila hadri wali Khidir Al-Fatihah. Sudah dilupakan Allah kita ini. Setelah membaca surat Al-Fatihah, ternyata kita tidak dong, kalau ada orang yang liwat itu sebenarnya wali Khidir, itu mencoba kepada kita sekalian. Iki mestinya cara kita itu sadar, langsung ada orang mbuh kuwi wong gendeng, mbuh kuwi wong biasa, mbuh wali tenan. Iki lek iso sampan endek, sampan salaman ternyata njaluk donga. Itu insyaallah siapa tahu umpama wong gendeng ya ora nyapa-nyapa, umpama wong dagang atau wong apik sama ya ora apa-apa, tapi lek nepaki pas wali Khidir lah itu yang nanti sesuai dengan harapan sampean, ini akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ngoten. Karena kita itu yang diajarkan kepada Ahlussunnah wal Jamaah husnudzon, jangan sampai suudzon. Ngoten. Taqauli ba'dihim ma fil jubbah illallah. Ma fil jubbah itu ora ana iku ing dalem jubbah illallah kejaba utahe Gusti Allah. Ini artinya semua apa yang ada di lingkungan yang kita miliki itu memang ada Allahnya lah. Nanti kayak mengakui bahwa Allah di mana-mana ada. Nah, wa inna ma wa idza kana latane nalikane ana sapa abadatul ausani pira-pira kang nyembah berhala. Iku yang kuluna padha ngucap sapa abadatul ausan. Mana butuhum ora nyembah sapa ingsun. Hum ing apa ausan illa liyuqarribuna kejaba krana are markaken sapa ausan ing kita ilallahi maring Allah zulfa ing derajat kang parek. Seperti orang-orang penyembah berhala itu. Walaupun itu etikatnya sesuai dengan harapan, kayak wong sing bener ya wong sing nyembah berhala. Menurut wong kafir itu yang benar ya orang kafir. Sing nyembah berhala itu benar, orang Islam sing nyembah Allah itu salah. Kayak wong Kristen mengakui bahwa Trinitas, sing jadi Tuhan itu adalah Tuhan Bapa, Tuhan Ibu, Tuhan Anak. Benar menurut mereka. Wong Hindu ada Buddha, ada Siwa, ada Wisnu, ada si Brahma. Itu benar menurut mereka. Tapi menurut itikat ahli sunnah wal jamaah, kalau ada tendensi mengakui bahwa apa yang disembah itu ternyata masih mewujudkan di dalam hatinya cenderung pada Allah Subhanahu wa taala, ada lagi Tuhan yang lebih kuat. Ini berarti ibadahnya itu tidak sah menurut ahli sunnah wal jamaah. Kini kalau akan mengakui dirinya yang lebih baik ya monggo Kak. Ini adalah itikat kita, itikat ahli sunnah wal jamaah. Mestinya walam yaquluhumullah, mereka tidak mengucapkan al-ausan itu adalah Allah. Jadi al-ausan ya apa yang disembah itu adalah Tuhannya. Tapi di dalam hatinya masih mengakui Allah itu juga Tuhan. Pasti itu. Dalam Al-Qur'an juga disebutkan orang-orang kafir itu kalau ditanya siapa Tuhanmu, siapa yang menciptakan langit dan bumi, itu mesti menjawabnya Allah. Padahal mereka masih mengakui bahwa yang disebut Tuhannya adalah berhala. Betul. Ngaku berhala itu Tuhannya, tapi bahasa ditekoi yang menciptakan alam itu siapa? Munine Allah.
Nah, ini orang yang masih tendensi masih menggunakan kalimat Allah sebagai bagian dari isi hatinya itu tadi, maka apapun yang disembah selain Allah itu adalah keliru. Walaupun menurut mereka adalah benar. Kaifa yudhannu zalika bil arifin? Kaifa kaya apa yudhannu den nyono apa zalika mengkono-kono wahdatul wujud bil arifina kelan pira-pira makrifat. Bagaimana mungkin wong ngakoni aku ki Allah, Allah ki aku. Terus jelek makrifat sing diomongi orang awam. Ya gak mungkin tah ngono. Jadi itu adalah pengucap yang keliru menurut ahli sunnah wal jamaah. Jadi gak ada orang yang dianggap benar, orang yang mengakui bahwa aku ini adalah Allah, Allah ini adalah aku. Kaya-kaya wahdatul wujud begitu. Ini gak benar. Wa innamal murad lan angin pesine den utawi kang den karepaken iku qaulul arifi, pengucape wong kang makrifat. Wong kang makrifat munine ngene. Wa ilmu ka anna kullal amri huwal ma'nal musamma bittihati. Wa ilmu ka utawi oleh weruh ira yen anna kullal amri ing sak temene saben-saben perkara iku amri urusan ingsun. Huwa utawi kullul amri iku al makna kang den karepaken al musamma kang den arane bittihadin kalawan tunggal. Itu orang makrifat itu mengatakannya apa yang kamu lihat, apa yang kamu rui, bahwa semua perkara ini adalah saya yang ngurus. Seakan-akan kayak iso dewe bahwa semua apa yang terjadi ini saya yang mengurus. Seperti ini lek gane aku no gak iso iki lek gane aku gak iso dadi meja. Seakan-akan kok dirinya yang memiliki kekuasaan semuanya itu. Lah iki sing diarani ittihad ngono kuwi, tapi iki gak bener menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ngoten. Wala buddha lan mesti inda kulli muslimin ing dalem ngarsane saben-saben wong Islam min hadzin saking bagian fi hadzal maqami ing dalem iki maqam wa in tafawatu lan senajan beda-beda sapa kulli muslimin. Oleh karena itu bagi kita inda kulli muslimin semua orang-orang Islam ini hendaknya memiliki bagian dari makom-makom yang ada derajat-derajat ini. Jadi awak dhewe tidak satu derajat tapi memiliki apa nilai kita itu sendiri-sendiri. Anak yang jadi guru itu ada guru negeri, ada guru swasta. Anak limo wis beda-beda karakternya. Nah, walaupun begitu, tapi kita tetap satu mengatakan Allahnya itu Tuhannya itu Allah Subhanahu wa taala. Ya memang biasa beda-beda. Kalau di Ahlus Sunnah wal Jamaah kan ikhtilafu ummati rahmatun. Perbedaan para ulama yang memiliki pendapat yang berbeda-beda itu ternyata bagi kita adalah merupakan rahmat. Itu memang benar. Jadi sebenarnya nek wong ngaku-ngaku makrifat nyatanya kita juga masih bisa memanfaatkan orang itu minimal minta doanya. Kita tidak bisa meniru kelakuan orang yang mengaku makrifat itu, ngaku-ngaku wali misalnya. Dan tingkahnya seperti apa Gus Anu. Gak bisa ditiru. Sing duwe guru wong sitok iku. Tapi apa itu wali? Wallahu a'lam bishawab. Teruntungnya beliau-beliau yang sekarang kita lihat aneh-aneh itu, tidak ada kalimat-kalimat yang mengutarakan bahwa dirinya adalah sebagai Tuhan, dirinya adalah sebagai orang ahli makrifat. Tidak, ya biasa saja. Lalu ukuran daripada derajat seseorang itu kalau untuk orang lain ini sesuai dengan etikat masing-masing kita. Lek kayak saja wong pinter, kayak saja wong makrifat, kayak saja wong guru negeri itu kan dilihat dari segi zahirnya. Nah, makanya aliran-aliran yang sekarang banyak merubah situasi dan kondisi sehingga Ahlus Sunnah wal Jamaah itu sekarang menjadi bercabik-cabik. Ini karena gara-gara orang yang
dari luar atau orang Indonesia yang belajar di luar kemudian pulang membawa ilmu dari luar tadi dikembangkan di Indonesia. Ini saya ngarang-ngarang. Makanya ada yang namanya aliran-aliran Qadariyah, aliran Wahabiyah. Di sini ada kita pahami golongan-golongan ya. Ada golongan Qadariyah. Ini kaum Qadariyah itu adalah kaum yang memandang perbuatan mereka itu ini diwujudkan oleh daya mereka sendiri. Seakan-akan aku melakukan bukan Tuhan yang melakukan saya pidato ini bukan Allah yang memberikan kebisaan saya pidato. Ya saya sendiri. Coba itu aliran Qadariyah. Saya bisa naik sepeda, bisa makan sama itu karena saya sendiri, bukan karena Allah itu memberikan saya kekuasaan saya bisa naik sepeda. Memang saya memang belajar dan saya sendiri yang usaha sehingga tanpa ada dari Tuhan saya sudah bisa. Tuhan itu tugasnya hanya menciptakan saya. Itu kaum Qadariyah. Sampai kaum Qadariyah menyampingkan Allah seakan-akan Allah sudah tidak bisa memfungsikan kita sebagai hamba. Kayak Allah hanya membuat manusia saja, sedangkan manusialah yang menggerakkan semua aktivitas kegiatan yang dilakukan setiap hari itu. Padahal kita tahu bahwa apa-apa Allah yang menumbuhkan Allah, sehingga yang kita harus berusaha ikhtiar nandur. Kalau nandur Allah kita panen, itu semuanya Allah yang menciptakan. Tapi lek Qadariyah gak ngono. Semua apa yang terjadi adalah hasil dari rekayasa manusia itu sendiri. Ini Qadariyah. Ini kaum Al-Bariyah. Kaum Al-Bariyah itu kaum Jabariyah. Ini juga ada. Ideologinya itu kayak bid'ah. Di dalam akidah itu yang muncul dulu di tanah Khurasan, memiliki keyakinan bahwa setiap manusia itu dipaksakan oleh takdir. Kalau tadi manusia itu memang usaha manusia sendiri. Lah sekarang itu apa jire Gusti Allah? Kita itu tidak bisa apa-apa. Kalau tidak Allah menggerakkan kita tidak bisa berdiri. Maka yang mendirikan kita bisa berdiri karena Allah. Kita dapat tidur ya karena Allah. Kita makan karena Allah. Oh, apa Allah. Jadi kalimat ikhtiar itu tidak ada. Jadi pada salah apa jadi Gusti Allah, nyapa aku kok disalahne barang. Kok sampai aku mlebu neraka, berarti apa jadi Gusti Allah, nyapa kok aku sampai mlebu neraka, tak tuntut Gusti Allah. Sampai ngono ya. Iki kaum Jabariyah. Jadi perbuatannya itu ada Allah Subhanahu wa taala yang mendesain, yang nyekenario itu Allah Subhanahu wa taala sendiri. Dan beda lagi dengan kaum Wahabi. Kaum Wahabi itu mempunyai keinginan mengembalikan hukum-hukum syariat Islam itu pada zaman Nabi. Pokoknya zaman Nabi gak enak ya wis, saiki aja dilakoni. Itu Wahabi. Makanya sekarang yang dikembangkan oleh Wahabi sampai bisa menggerus ajaran atau amalan-amalan yang sudah dilakukan oleh ulama Sunni seperti kunut diharamkan karena pada zaman dulu etikat mereka Wahabi itu Kanjeng Nabi enggak pernah kunut, sehingga kalau sekarang ada orang yang kunut itu haram hukumnya ngono sampai sakmono. Masya Allah. Dulu enggak ada qobliyah subuh, qobliyah ya supaya waktu subuh ya salat subuh, waktu ngasar salat ngasar. Kenyataannya dalam hadis-hadis kalau ada Kanjeng Nabi di tempat mana saja, kalau sudah datang waktunya sholat pasti sholat. Nah, yang dimaksudkan pasti sholat itu sholat yang wajib. Waktu sholat subuh datang di ini sholat subuh, tidak ada qobliyah sama sekali. Makanya kalau sekarang itu kok ada orang yang sholat qobliyah subuh, qobliyah zuhur, itu tidak boleh oleh orang Wahabi. Dan digembor-gemborkan itu haram hukumnya. Itu Masya Allah luar biasa. Sampai ziarah kubur diharamkan. Kadang zaman Kanjeng Nabi tidak ada ajaran yang memang Kanjeng Nabi mengajak
orang-orang suruh ziarah kubur. Apa nih numpak bis dicatat, ayo bayar piro, ayo ziarah Wali Songo misalnya. Atau zaman dulu juga ada orang-orang yang mati sebelum Kanjeng Nabi, kemudian ayo para sahabat ziarah neng kono. Tidak ada, karena Kanjeng Nabi tidak pernah memerintahkan dan mengajak, sehingga orang Wahabi sekarang untuk mengembalikan hukum aslinya ya harus sama seperti zaman Kanjeng Nabi dulu. Maka sekarang ziarah kubur hukumnya haram, Kanjeng Nabi tidak memerintahkan sampai begitu itu. Lagi kita harus waspada kalau memang kita itu sekarang masih mengikuti kelompok Ahlussunnah wal Jamaah, ya jangan sampai apa yang digunggungkan oleh orang-orang Wahabi ini jangan sampai ditiru. Banyak ini, Masya Allah. Akhirnya kita sekalian insya Allah kalau tetap mengikuti ajaran kita Ahlussunnah wal Jamaah, insya Allah selamat dunia sampai selamat di akhirat, insya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi pada prinsipnya kita sekalian marilah kita tetap bertahan, kita tetap menjalankan, tetap memperkuat ajaran Islam Ahlussunnah wal Jamaah seperti apa yang dituliskan kitab ini. Makatan pengawasan yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan mendapatkan tambahan ilmu yang barokah manfaat fitini wa dunya hatal akhirat. Kirang langkungipun nyuwun agunge pangapunten. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.